لا يزيده في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهد الجاهدين. الحمد لله الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. الحمد لله الذي لا يغنيه شكر من شكر ولا يكسره كفر من كفر. فمن شكر فإنما شكر لنفسه ومن كفر فإن ربي لغني عن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلائق الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أقول داعيا ومتضرعا إلى ربي سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا إن كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا إنك على كل شيء قدير. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، Samahatul ulama wal masyayikh, para kiai, para asatidz, al-afadhil rahimakumullah. Wa akhussu bi dzikri fadilatul mukarram Kiai Ahmad bin Aidi Abdul Karim wa fadilatul mukarram Kiai Haji Zain Muhsin wa fadilatul mukarram Kiai Ahmad Fauzi beserta seluruh para alim, para ulama, para asatidz yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim, rasa hormat. Allahu a'lamu bi asma'ikum wa antum yukramuna indallah. Hafizakumullah wa ra'ahu wa atallahu amaruhu bisihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal. Aparatur penegara, aparatur pemerintah, khususnya kepala desa setempat, Desa Kuala Bayan, Bapak Tony beserta Polmum, perangkat-perangkat desa yang kami hormati, Mudirul Majlis, pengasuh Majlis serta Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda, Al-Ustadz Ahmad Birrul Walidaini Junaidi beserta seluruh majelis keluarga, beserta seluruh dewan asatidz, dewan guru yang kami hormati, para undangan, para sepuh, para bini sepuh, para bapak, ibu, wali santri, wali murid dari Taman Pendidikan Al-Quran serta Majelis Nurul Huda yang kami hormati, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam keadaan sehat dan sempat mendapatkan ma'unah serta bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersama-sama menghadiri haflatul imtihan, haflatul akhir sanah yang kelima dari majelis serta Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda, di mana di
dalamnya ini dikemas dengan pengajian umum. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, pertemuan kita pada malam hari ini oleh Allah dijadikan pertemuan yang penuh hikmah, membawa manfaat serta barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang dewasa ini sangat banyak di antara orang-orang yang mulai meragukan, bahkan tidak percaya akan apa itu barokah. Tidak percaya dan tidak yakin barokah pengajian, tidak percaya dan yakin barokah alim ulama, tidak percaya barokah guru, tidak percaya barokah majelis zikir. Untuk apa ziarah wali songo? Untuk apa ziarah kepada wali-wali Allah yang katamanya barokah nusen? Itu sudah memasuki pada manusia atau orang-orang dewasa ini yang sudah mulai tidak percaya ke barokah, sehingga mereka enggan bahkan tidak mau untuk mencari barokah dari alim ulama, dari ziarah-ziarah para aulia, bahkan hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis zikir, bertemu dan mengabdi kepada ulama. Itu sudah mulai susut dan surut di kalangan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya hal tersebut bukan hanya terjadi pada kita hari ini. Hal tersebut sudah jauh sebelum zaman kita. Itu memang sudah banyak orang yang sudah tidak percaya barokah. Dikisahkan dalam sebuah kitab, ada imam besar, imam sufi besar, yang kalamnya, yang ilmunya diambil manfaat oleh ulama-ulama besar dan melahirkan santri-santri sebagai ulama besar. Itu pernah berhadapan dengan orang yang tidak percaya barokah. Di dalam kitab tersebut dikisahkan ada adu argumentasi, ada perdebatan sengit yang terjadi antara orang yang tidak percaya akan barokah atau dikenal dengan kafir zindik dengan Al-Imam Ibrahim bin Adham. Lantas si kafir zindik ini mendatangi Imam Ibrahim bin Adham. Dia ingin berdebat, dia ingin mengalahkan, mematahkan dan menjatuhkan, karena dia yakin tidak ada istilah barokah. Tidak usah ziarah para aulia, tidak usah mengabdi dan menghormati ulama, tidak usah hadir ke majelis-majelis zikir, tidak usah hal-hal yang baik, itu tidak ada barokah. Bagi kami ya langsung ke Allah, tidak usah barokah-barokah lewat hal yang lain. Maka bertemulah orang yang tidak percaya barokah ini dengan Imam Ibrahim bin Adham. Terjadi dialog yang sengit luar biasa. Pertama, si kafir zindik ini bertanya, "Wahai Ibrahim bin Adham, apakah menurut engkau istilah barokah itu ada?" Al-Imam Ibrahim bin Adham menjawab, "Menurut saya ada." "Kalau menurut saya tidak ada." "Kalau engkau Imam Ibrahim bin Adham mengatakan ada istilah barokah." Barokah itu kata istilahnya ziyadatul khair minallah, tambahan-tambahan kebaikan yang datang dari Allah. Apa argumen engkau tentang barokah? Atau minimal gambarkan tentang barokah. Al-Imam Ibrahim bin Adham dengan santai beliau tersenyum. "Kalau demikian,
permintaan engkau, maka saya balik bertanya kepada engkau. Silakan, saya akan mempertahankan argumen saya ini dan keyakinan saya bahwa tidak ada istilah barokah. Apa yang terjadi? Imam Ibrahim bin Nastas bertanya, kamu tahu kambing tidak? Kira-kira orang Kuala Bayang tahu yang namanya kambing? Tahu yang namanya kambing? Si kambing jadi ini menjawab, tahu. Yang suaranya mbek itu adalah kambing. Oh, bagus kamu tahu kambing. Saya akan bertanya lagi, kamu tahu yang namanya anjing? Orang sini tahu anjing? Saya tadi malam mau keluar berpapasan dengan anjing. Karena memang di daerah saya tidak ada anjing, saya sempat kaget. Disangka macan sama saya, ternyata anjing lewat. Ya tahu, yang menggonggong itu adalah anjing. Baik, kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau engkau tahu yang namanya kambing dan engkau tahu yang namanya anjing, maka saya akan bertanya lagi kepada engkau. Saya bertanya, kata Ibrahim bin Adham, banyak mana kalau melahirkan antara anjing dan kambing? Banyak mana, Bu? Kalau lahir, tiap lahir banyak kambing apa banyak anjing, Pak? Kalau di sini tahu ya. Kalau saya di pengajian biasanya jawabnya kambing, gitu. Karena memang di sana tidak ada anjing. Kalau urusan beranak, kalau urusan melahirkan, kata si kambing banyak anjing. Kalau kambing paling lahir 3, itu pun jarang. Yang ada 2, kadang mati 1, tinggal 1. Tetapi kalau anjing kalau melahirkan bisa 7, bisa 9, bahkan ada yang sekali melahirkan itu 13 anak anjing. Oh baik, kata Ibrahim bin Adham, ternyata Pak kalau melahirkan banyak mana? Banyak mana? Baik, sekarang saya bertanya lagi. Saya tanya populasi yang ada di dunia ini, saya tanya yang sekarang ada di dunia ini, banyakan kambing apa banyakan anjing, Bu? Ah, bingung orang Kuala Bayang. Banyakan kambing apa banyakan anjing, Pak? Ah, ini tidak salah, Pak. Ada yang bilang kambing, ada yang bilang banyakan mana? Ada yang bilang kambing. Tentu yang kita lihat sekarang di alam dunia, populasi yang ada itu lebih banyak kambing. Ya apa tidak? Mungkin di Kuala Bayang ada anjing, tetapi juga ada kambing. Tapi kalau di Jawa, tepatnya di daerah saya, yang nama anjing itu tidak ada, Pak. Yang banyak kambing. Ada yang punya 5, ada yang punya 7, ada yang punya 30. Banyak sekali. Maka yang ada sekarang populasinya di dunia ini adalah ini tidak. Saya tanya lagi, kalau memang populasinya kambing, saya tanya, banyak mana yang dibunuh antara kambing dan anjing? Banyak mana, Bu? Banyak? Orang akikoh seperti tadi malam ada Majelis Nurul Huda mau selamatan, mau haflah, biasanya wali santrinya nyumbang amin Allahumma. Betul? Kalau tidak punya kambing ya nyumbang ajam aja, Pak, tidak apa-apa. Kata Kiai Muhsin tadi, saya tadi malam saya justru berburu ayam tadi. Yang dibunuh banyak mana? Orang mengadakan pesta, walimah, pernikahan, orang kurban, nyembelih bukan nyembelih anjing. Bahkan saudara kita yang non muslim saja sangat jarang menyembelih anjing. Tetapi populasinya di dunia yang ada saat ini lebih banyak
Gimana kalau kita matematika? Rasional tidak? Masuk akal tidak? Kalau lahir banyakan anjing, yang dibunuh banyakan kambing, tetapi yang ada di dunia justru yang lebih banyak kambing. Kalau dihitung matematika benar enggak? Kalau dihitung akal benar apa tidak? Mestinya karena yang melahirkan banyak anjing, yang jarang dibunuh anjing, yang ada di dunia ini lebih banyak anjing. Tapi Allah menghendaki lain, yang lebih sedikit melahirkan, yang lebih banyak disembelih atau dibunuh adalah kambing. Tetapi tetap keberadaan kambing, populasi kambing tetap eksis di dunia, di tempat manapun tetap lebih banyak kambing. Lantas Ibrahim bin Adham menjawab, itulah analogi barokah. Mulai si kafir Siddiq ini mulai mikir, diam. Oh baik, kalau demikian saya insaf, saya tobat, saya percaya yang namanya barokah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sekalian hadir ke majelis ini bersama majelis Nurul Huda ini mendapatkan barokah, maka akan ziyadatul khair min Allah, akan ada tambahan-tambahan kebaikan dari Allah. Yang punya harta tambah kaya, yang sehat tambah sehat, yang banyak hutang akan dilunasi, yang semangatnya ibadah rendah akan dinaikkan tambah semangat, terus tambahan-tambahan baik. Itulah yang dinamakan barokah. Yakin ke barokah? Tapi si kafir Siddiq tadi yang sudah insaf, ternyata ini tidak puas, Pak. Kafir Siddiq ini adalah terkenal orang yang kritis, pikirannya kritis, tidak mau menyerah begitu saja. Saya percaya barokah kalau demikian analoginya, wahai Ibrahim bin Adham. Tetapi saya mau bertanya sekali lagi, kenapa Allah menjadikan kambing yang lebih barokah daripada anjing? Padahal kambing dan anjing sama-sama ciptaan dan makhluk Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kalau kambing, kenapa kok dipilih barokah? Kalau malam, tidak terlalu malam tidurnya. Malam awal jam 9, jam 10 sudah tidur. Nanti jam 3, jam setengah 4 bangun, berzikir, bermunajat, bermujahadah, mengingat Allah. Sebaliknya kalau anjing ini biasanya jalan kalau malam. Saya tadi malam yang keluar itu, kalau tidak salah itu jam setengah 12. Itu anjing masih sehat berkeliaran, jalan menggonggong, keliling, masuk ke hutan, keluar hutan, di jalan dan lain sebagainya, keliling. Kalau hampir subuh yang namanya anjing tidur. Jadi kalau Bapak ingin dapat barokah, saya tanya Bu, Ibu mau jadi anjing apa mau jadi kambing? Masya Allah. Bapak mau jadi anjing apa mau jadi kambing? Kambing. Saya baru nemuin manusia ingin berdoa mau jadi kambing. Artinya apa? Tidak mengharapkan sejadi kambing, tetapi berharap seperti halnya kambing. Kalau Bapak Ibu seperti halnya kambing yang selalu mendapatkan berkah dengan tetap eksis populasinya di dunia ini, mendapatkan barokah dari Allah, maka kita harus mencontoh apa yang dilakukan kamu. Bagaimana Pak? Bagaimana wahai adik-adikku sekalian, para pemuda-pemudi? Kalau tidur malam jangan terlalu jangan keluyur, jangan ada di tempat kardu dan jalan-jalan terlalu kadang sholatnya sampai jam 11, tidak akan barokah. Tapi contohlah hariah dari kambing, contohlah apa yang dibuat kambing.
tidak terlalu malam. Dia istirahat lebih dulu. Agar apa? Ketika manusia lain terlelap tidur, dia bangun untuk bermunajah, menengadahkan, memohon, berharap rahmat kepada Allah. Itulah haliyahnya kamu. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita pada hari ini membawakan barokah. Amin Allahumma. Yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya oleh Allah. Amin Allahumma. Kok nyaring ya, berarti banyak hutang. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya barokah, dijadikan anak yang soleh soleha. Amin Allahumma. Yang punya kebun, mudah-mudahan kebunnya barokah, menghasilkan harta yang terbaik yang dibawa untuk beribadah kepada Allah. Amin Allahumma. Putra putrinya barokah, keluarganya barokah, rizkinya barokah, rumah tangganya barokah, dan semuanya barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya berdiri. Memang saya Bu, enggak kuat Bu. Duduk enggak kuat, berdiri enggak kuat, sama Kiai. Tapi kalau telungkup, yang penting di bawahnya ada barengnya. Walaupun 2 jam saya kuat. Tapi kalau berdiri ini enggak kuat. Apalagi berdiri sendiri. Kalau duduk enggak kuat. Tapi kalau tidur telungkup, di bawahnya ada barengnya, insya Allah 2 jam kuat ya. Yang kecil enggak usah ikut-ikut, di bawah umur enggak usah ikut-ikut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita bersama-sama memperingati haflah akhir sanah ke-5, di mana ini kita dikumpulkan, wali santri dikumpulkan, para tetangga dan masyarakat dikumpulkan untuk bersama-sama ini melakukan 2 hal. Tujuan haflah akhir sanah bukan hanya seremonial, bukan hanya main-main saja, bukan hanya sekedar pesta dan makan saja, tetapi ini warisan dari guru-guru kita, warisan dari salafus soleh, warisan dari para ulama-ulama, di mana di pondok pesantren, madrasah, musola, tempat pengajian, majelis zikir, majelis Quran, majelis taman pendidikan Al-Quran, semuanya tiap akhir sana ada namanya yang hafal. Ini tidaklah hanya main-main. Ini mempunyai tujuan yang sangat mulia dan maksud yang sangat mulia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini adalah tasyakuran. Kita bersama-sama mensyukuri kepada Allah atas nikmat yang diberikan, yang terjadi, yang berkaitan dengan Majelis Taklim dan TPQ Nurul Huda ini. Siapa yang bersyukur? Tentunya para siswa-siswi sekalian, para santriwan santriwati Majelis Nurul Huda. Alhamdulillah, hampir 1 tahun oleh Allah diberi kesempatan dan kesehatan, diberikan hidayah dan maunah belajar di Majelis Nurul Huda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya ini menjadi ilmu yang manfaat serta barokah. Amin Allahumma. Lantas siapa lagi yang harus bersyukur pada hari ini? Tentunya yang wajib bersyukur hari ini adalah wali santri dari peserta didik atau santri Majelis Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu dari para santri ini harus bersyukur pada hari ini? Karena kewajibannya mendidik anaknya, kewajibannya mengajar anaknya sudah dioper alih
sudah pindah tanggung jawab kepada Ustadz Birrul Walidaini dan Ustadz di Nurul Huda Alham. Pak, Bu, maaf ya, Bu, takut tidur dia. Saya hanya partai tambahan. Partai utamanya kalau tinju nanti Kiai Zain Muhsin. Saya hanya mengisi saja. Kewajiban mendidik anak bukan kewajiban Ustadz Birrul. Kewajiban mendidik anak bukan kewajiban Ustadzah Tri Wahyuni dan ustadz-ustadz lain, tetapi kita sebagai orang tua itulah yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik dan mengajari anak ini. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarul muslimin, man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, faman allamahu wa ta'dibahu kana syafa'atuhu, wa man taraka jahilan fakullu dzambin amilahu alaihi. Wahai orang-orang muslim, kata Rasulullah, barang siapa yang dirizkiin anak, maka ingat kewajibannya adalah mendidik dan mengajari anak. Siapa suruh Pak sampian Pak kerja malam? Siapa suruh sampian Bu bangunin bapak yang sudah terteduh diajak main kuda-kuda? Allah memberikan rezeki anak kepada kalian, maka kewajiban kalianlah untuk mendidik anak. Bukan kewajiban Ustadz Birrul, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ulama, tetapi kewajiban orang tua itu sendiri. Tapi untung alhamdulillah ada Ustadz Birrul, ada para asatidz yang memikirkan kalau ini tidak dibuat teman pendidikan Al-Quran atau majelis taklim, kira-kira orang Boyan bisa full enggak mendidik anaknya? Mana yang mau ke sawit, mana yang mau ngarit, mana yang mau cari kerjaan lain dan sebagainya, mana yang mau berdagang. Kasihan dari perasaan kasihan. Walaupun tadi dipuisikan, saya juga terzen juga menangis mendengar puisinya, karena begitu dalam kata-katanya dan menyentuh kepada kami, teringat mengenang guru-guru kami juga. Apa? Kasihan dikumpulkan di majelis Nurul Huda ini untuk dididik. Bapak Ibu sekalian tinggal menitipkan, kewajibannya sudah dioper alih kepada komponen atau Ustadz Birrul dan para asatidnya. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau merasa tanggung jawabnya sudah dioper alih, kalau tanggung jawabnya sudah ada yang membuat, tolong Pak jangan tutup Majelis Nurul Huda ini perlu apa? Oh, musolanya tidak selesai, agar anak-anak kami ingin selesai, enak nanti ngajinya, tenang ngajinya, nyaman ngajinya, betah ngajinya. Tolong wali murid berembuk. Ini tidak nyumbang, kalau salah sedikit gurunya habis. Itu nasib guru Al-Quran Pak. Nasibnya sangat iba saya. Kalau saya Pak guru pesantren, di pesantren itu enak Pak. Yang mondok di sana rata-rata sudah lulus SD, sudah tua, enggak kencing, enggak nangisan, enggak ngompolan. Nah kalau ya seperti yang tadi kecil-kecil itu Pak, Masya Allah Pak. Apalagi murid sekarang enggak seperti murid dulu Pak. Kalau murid dulu ditanya jangan ke sana, udah enggak ke sana. Kalau sekarang jangan ke sana, ada apa di sana? Masih ke sana Pak gitu. Itu murid sekarang. Maka kalau saya suruh ngajar santri 500 dengan santri TPQ
5, saya lebih mau ngajar santri yang 500. Lebih mudah, lebih ringan daripada ngajar Al-Quran yang 5 orang itu, Pak. Maka tolong, kalau Bapak merasa kewajiban Bapak sudah ada yang memikul tanggung jawab Bapak, jangan menutup mata. Lantas yang ketiga, siapa yang harus bersyukur pada hari ini? Tentunya yang harus bersyukur Ustadz Birrul Walidain dan juga Ustadzah Triwahyuni dan juga Ustadz-Ustadzah yang lain. Alhamdulillah, oleh Allah bisa diberi kesempatan, bisa menyalurkan ilmunya, bisa mengalirkan ilmunya, diberikan ibarat sebuah sungai untuk mengalirkan ilmunya. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang berilmu, tidak semua orang yang punya ilmu mampu diberi kesempatan untuk mentransfer atau menyalurkan ilmunya. Tapi alhamdulillah, para ustadz-ustadzah di Nurul Huda oleh Allah diberikan lahan, diberikan wadah untuk bisa menyalurkan, memanfaatkan, memberikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ini tasyakuran. Lantas siapa lagi yang harus bersyukur pada hari ini? Tentunya kita semua, para tetangga, para masyarakat yang dekat dengan majelis taklim Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda. Kenapa, Pak? Kok kita tidak ikut anak kita tidak ngaji ke Ustadz Birrul? Cucu kita tidak sana belajarnya, kok kita disuruh bersyukur sama Pak Ustadz? Gini, Pak, ada seorang ulama besar, kalau tidak salah namanya adalah Al-Imam Tabin bin Ijlan Al-Ansori. Ini mengisahkan perkataan-perkataan, kalam-kalam ulama-ulama yang terdahulu. Beliau mengatakan, menyampaikan apa yang disampaikan ulama-ulama terdahulu. Innallaha la yuridul adzab bi ahlil ardi fa idza sami'a ta'limal muallimil sibyanal hikmata sarrafa dzalika anhu. Sesungguhnya ketika Allah ingin menurunkan adab kepada suatu daerah, kepada suatu manusia, menurunkan kesusahan, menurunkan bala, menurunkan keruwetan, menurunkan musibah, sudah mau Allah menurunkan karena mungkin perbuatannya sudah tidak sesuai dan banyak keluar dari syariat-syariat Allah. Tetapi ketika Allah mendengar di daerah itu, di tempat itu, di desa itu, di dusun itu ada orang mendengar yang seorang guru Ustadz Birrul Walidain mengajarkan anak-anak kecil tentang hikmah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama, maka Allah bukan gagal, menarik kembali. Allah ini tidak jadi menurunkan adab sarrafa dzalika anhu, maka ditarik adab yang mau ditimpakan kepada kepala boyan karena masih ada guru-guru yang mengajar Al-Quran. Alhamdulillah. Coba bayangkan, Pak, kita berdampingan dengan pondok pesantren, kita berdampingan dengan madrasah, kita berdampingan dengan TPQ, kita berdampingan dengan surau yang di sana ada pengajaran Al-Quran. Kita ini sudah bisa selamat dari azab Allah. Bahkan insya Allah bukan hanya di dunia kita selamat dengan bertetangga, berdampingan dengan majelis ini, tapi insya Allah juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa haflah itu tujuannya hanya adalah bersyukur. Mohon maaf ya, saya nggak biasa bahasa Indonesia, tidak seperti Ustadz Zain Muhsin, bahasa Melayu ayo, bahasa Jawa ayo karena pondoknya di Jawa, bahasa Melayu karena domisilinya di Melayu, bergaul dengan orang Melayu, bahasa Sunda karena istrinya Sunda, bisa semua. Kalau saya masih mikir apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dialihkan bahasa dari Madura ke bahasa Indonesia.
karena tidak terbiasa. Tapi mudah-mudahan dimengerti ya Pak. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua tujuan dari haflah akhirus sana ini adalah selamatan. Siapa yang diselamati? Yang pertama yang diselamati oleh Bapak Ibu dan acara kita pada hari ini adalah murid santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda. Tidak gampang Pak. Saya tadi lihat anak saya, ponakan saya Birun, mulai tadi malam sambutannya saking capeknya, ya Allah nak, kamu nak, mudah-mudahan kamu muliakan oleh Allah nak. Betul-betul capek luar biasa mempersiapkan acara haflahnya ini. Kurang tidur, kurang yang lain. Yang kurang tidur bisa ditahan-tahan Pak, yang tidak bisa ditahan kurang uang itu Pak, yang tidak bisa ditahan. Makanya saya lihat, luar biasa perjuangannya, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Maka ini selamatan untuk putri-putri apa? Maksudnya apa? Agar disehatkan pikirannya, agar disehatkan badannya. Kalau putra-putri Bapak santri Nurul Huda ini sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat badannya, maka guru-guru, ustadz-ustadz akan gampang menyalurkan, mengajarkan ilmunya kepada anak-anak Bapak. Amin Allahumma. Itu yang pertama diselamati. Yang kedua, yang diselamati apanya? Adalah majelis Nurul Hudanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya para alim ulama, dengan berkumpulnya Bapak Ibu sekalian, oleh Allah majelis Nurul Huda ini tambah maju, tambah sukses, tambah berhasil, tambah jaya. Amin Allahumma. Yang ketiga yang perlu diselamati apa? Ilmu yang sudah masuk ke hati atau dada putra putri Bapak sekalian. Ilmu yang sudah diperoleh, diharapkan dengan acara haflah susanah ini dimohonkan kepada Allah, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang barokah serta manfaat. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau ilmu manfaat, apalagi putra kalian, putra Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi orang alim, maka ilmu itu akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kepada putra putri Bapak, bisa juga Pak menarik Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu bagaimana ilmu yang didapat ini bisa bermanfaat? Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sampai takut. Kenapa? Ilmu yang tidak bermanfaat jangankan bisa menolong dirinya, jangankan bisa menolong orang lain, justru dengan ilmu yang tidak bermanfaat dia akan nanti didorong ke api neraka dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam sebuah kitabnya mengatakan Arba'un min asyrati ulumin nafi'ah. Ada 4 syarat ilmu itu akan bermanfaat. Apa yang 4 itu? Artinya apa? Tidak akan manfaat ilmu itu kecuali 4 syarat ini betul-betul dipenuhi. Yang pertama, sofaul qalbi, bersihnya hati, ikhlasnya hati. Siapa yang harus ikhlas hatinya? Ini dua-duanya. Gurunya harus ikhlas, santrinya harus ikhlas. Seperti tadi, gurunya betul-betul ikhlas. Saya sampai menangis. Engkau tidak mempedulikan diri engkau, kalau tidak salah kata-katanya sekiranya seperti itu. Walau badanmu sakit tetap mengajar, walaupun engkau tidak dapat gaji. Bahkan kalau saya lihat
Ustadz Birrul Walidain ini meninggalkan ASN-nya, meninggalkan kepegawaiannya demi lebih bisa fokus untuk mendidik anak. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk Ustadz Birrul Walidain. Luar biasa perjuangannya. Kenapa demikian? Itu harus dua-duanya. Karena kata ulama, tolabul ilmi katolabil ma'i. Orang mencari ilmu itu persis sama dengan orang mencari air. Bapak, kalau kita mencari air, kalau sumbernya bersih, lantas tempatnya bersih, kira-kira bisa diminum tidak? Nah, saya minum dulu ya. Bisa diminum. Tetapi sebaliknya, kalau santrinya bersih, yang ngaji ikhlas lillahi ta'ala, tetapi gurunya tidak ikhlas, ini diibaratkan orang gelasnya bersih, kinclong, putih, cemerlang, tetapi yang diambil air kotor, kira-kira bisa diminum atau tidak? Tidak bisa. Maka harus memilih guru. Siapa yang ikhlas? Siapa yang ketika manusia berbangga dengan kemewahan dunia, tetapi ada seorang guru yang bagaimana anak-anak pendidikan agama, anak-anak boyan ini, itu berarti ikhlas. Sebaliknya, kalau gurunya ikhlas, Ustadz Birrul Walidain ikhlas, ustadz-ustadz yang ngajar ikhlas, santrinya juga harus ikhlas. Kalau ada mata air yang jernih, tetapi gelasnya ada tai ayamnya, lantas diambilkan, kira-kira air di dalamnya bisa diminum apa tidak? Makanya, jadi yang pertama ini adalah harus bersihnya hati. Mari kita tatap, satukan niat Majelis Nurul Huda, antara santri, antara gurunya, antara wali santrinya. Mari kita ikhlas mengembangkan, memajukan majelis ini karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Yang kedua, saya tidak lama-lama, kalau tidak salah kiainya ini masih ada 4 ini, di bawah 3. Saya sudah bilang kemarin, Birrul, kiainya kan sudah 3, ada Abimu, Ustadz Junaidi, ada Ustadz Jen Musi. Jadi saya ngambil doanya, nggak boleh mang, saya biayain pesawatnya mahal, masa cuma dapat boy. Cuma doa aja. Ya saya nggak bisa jawab kalau gitu. Yang kedua, wahillu zadi. Syaratnya ilmu itu akan manfaat apabila ilmu itu, belajar ilmu, sangunya, bekalnya itu harus halal. Jadi tolong Pak, kalau ada hasil uang, hasil harta yang tidak halal, jangan dimasukkan ke rongga mulut anak Bapak. Gurunya ikhlas, anak Bapak ikhlas, tapi Bapak cekoki dengan makanan-makanan yang haram. Bapak biayai dengan uang haram, hasil judi, hasil rentenir, hasil menipu orang lain, tidak akan manfaat ilmunya. Kata siapa ini? Kata Imam Syafi'i, yaitu pencetus madhab Syafi'i, yang madhab fikihnya kita ikuti di umumnya di Indonesia sampai saat ini. Maka itu harus halal. Maka orang-orang dulu ini sangat hati-hati. Masuknya makanan haram, betul-betul menjaga haram masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Khawatir makanan, minuman yang haram terus lantas masuk menjadi darah, menjadi sperma, lantas menjadi anak. Bagaimana anaknya nantinya? Ada sebuah kisah yang luar biasa sekali, yaitu yang terjadi kepada ayahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah manusia yang cerdas lah. 9 tahun, umur 9 tahun kecil sudah menghafalkan Al-Quran. Oh, kalau saya cuma menghafalkan Al-Quran banyak, Ustadz Musa ada
cuman hafal Quran Pak. Tapi Imam Syafi'i itu hafal tafsirnya, tahu kandungannya, tahu tajwidnya, tahu maksudnya. Tidak ada seperti itu Pak. Setelah 9 tahun disuruh berguru oleh orang tuanya. Gurunya tidak mampu, saya sudah tidak mampu mengajar kamu. Kamu belajar ke sana ke Imam Malik. Belajar Imam Malik. Luar biasa. Sampai di Madinah Imam Syafi'i ini bertanya, di mana rumahnya Imam Malik? Oh, rumahnya Imam Malik di sana. Baik, terima kasih, saya akan ke sana. Menutup pintu, assalamualaikum. Ternyata ada yang keluar. Maka saya bisa bertemu dengan Imam Malik. Aduh, maaf. Imam Malik sedang mengajar di Masjid Nabi. Imam Malik sedang mengajar di Masjid Nabawi. Kalau demikian, saya ke sana boleh. Silakan. Beliau sedang mengajar di sana. Lantas sampaikah Imam Syafi'i ke Masjid Nabawi. Ketika itu Imam Malik sedang mengajar para santri-santrinya. Beliau karena masih kecil, masih sekitar umur hampir 10 tahun, dia lantas mengambil majlis itu, duduk mendengarkan pengajiannya Imam Malik. Karena pembahasannya asik, beliau tidak punya pulpen, beliau tidak punya pensil, beliau tidak punya buku. Beliau menulis keterangan Imam Malik dengan ludahnya. Ditulis di lengannya, ditulis di lengannya. Melihat itu Imam Malik marah. Hei, siapa anak kecil itu? Tidak boleh main ludah-ludah di masjid. Apalagi ini Masjid Nabawi. Jangan buat main-main, jangan buat ludah. Tidak boleh. Sini. Dipanggil Imam Syafi'i yang kecil. Kenapa kamu main ludah? Saya tidak main ludah. Apa yang kamu tanya? Saya mendengarkan keterangan engkau Imam Malik. Coba baca. Dibaca Pak. Keropak. Hafal semua. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Umur 15 tahun sudah jadi mufti, sudah ngajar orang yang berjenggot putih, sudah yang mengajar orang yang berjenggot tebal. Umur 15 tahun itu saking luar biasanya Imam Syafi'i. Nah, ini tidak sebalik, membalikkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada perjuangan orang tuanya yang luar biasa. Yaitu siapa? Kiai Idris, karena Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Id. Kiai Idris ayahnya Imam Syafi'i ini adalah seorang pemuda yang betul-betul menjaga jangan sampai perutnya masuk hal-hal yang haram. Karena prinsipnya Kiai Idris, kalau sampai makanan haram, kalau sampai minuman haram ini masuk menjadi darah, menjadi sperma, lantas menjadi anak, bagaimana nasib anak saya? Jadi betul-betul menjaga. Tapi Pak, yang namanya orang baik tidak akan lepas dari ujian. Tidak akan lepas dari ujian. Suatu ketika Kiai Idris muda ini berjalan menyusuri pinggiran sungai. Ketika beliau berjalan di pinggiran sungai, melihat ada sebuah delima yang mengalir ikut aliran air sungai tadi. Karena rasa lapar, rasa haus yang luar biasa, dengan spontan beliau ambil delima yang di bawah air tadi, beliau makan satu kali makan. Ketika masuk ke dalam mulutnya, beliau sadar, ini delima bukan milik saya. Ya kalau orangnya halal. Kalau orangnya tidak halal bagaimana? Kalau dari buah delima ini jadi sperma, saya kawin jadi anak, bagaimana anak saya? Luar biasa. Susahnya maunya luar biasa. Akhirnya beliau bertekad untuk mencari siapa pemilik delima ini. Dia akan minta ikhlasnya, minta halalnya, walaupun hanya satu kali gigitan masuk ke dalam rongga mulutnya. Lantas beliau berjalan berlawanan dengan aliran sungai, mencari di mana ada buah pohon delima yang diyakini ini adalah dari sana. Lantas dia berjalan sampailah di sebuah pohon delima yang rindang dan lebat buahnya pas di pinggir sungai. Lantas oleh ayah Imam Syafi'i Kiai Idris ini yakin ini buah delima yang saya makan tanpa izin ini pasti dari sini, karena ini tumbuhnya di pinggir sungai. Sekarang saya coba mencari siapa pemilik delima ini. Tanya, masuk ke kampung, siapa yang punya delima di pinggir jalan, tanya orang tak tahu, akhirnya tahu. Bertemulah Imam Syafi'i dengan pemilik pohon delima tadi. Maka ayahnya Imam Syafi'i ini menyampaikan maksudnya.
Bapak, ini buah delima Bapak. Sudah saya makan 1 kali gigitan, tetapi saya tidak yakin kehalalannya karena saya tidak pernah minta izin, minta halal kepada Bapak. Tolong Pak, halalkan yang sudah masuk ke perut saya. Tolong Pak, ikhlaskan yang sudah masuk ke dalam tubuh saya. Apa jawabannya pemilik buah delima tadi? Dia tidak menjawab. Dia tatap Kiai Idris itu dengan tajam. Dia diam. Setelah selang beberapa saat, si pemilik delima ini berkata, tidak bisa. Saya tidak akan halal, saya tidak akan ikhlas kecuali engkau mengabdi kepada saya, menjaga, membersihkan kebun saya selama 1 bulan, baru nanti kamu bisa mengajukan berunding lagi kepada saya. Demi menjaga makanan tubuhnya dari makanan halal, makanan haram, beliau rela Pak menjaga dan mengurusi, membersihkan kebun pemilik delima tadi sebulan tanpa gaji, tanpa makan. Setelah 1 bulan mengajukan, wahai Tuhan, saya sudah menjaga, saya sudah membersihkan kebun Tuhan selama 1 bulan, maka halalkanlah sekarang buah delima 1 gigitan yang masuk ke dalam rongga tubuh saya. Apa jawaban? Tidak bisa. Loh kok tidak bisa Bang? Katanya Tuhan kalau 1 bulan dihalalkan. Enggak, saya tidak dihalalkan. Kamu berunding lagi dengan saya. Lantas apa lagi syaratnya? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus menikahi putri saya. Enak Pak? Enak Pak? Diambil mantu, dipik mantu, kalau orang Jawa enak. Sudah tidak terpikir. Yang penting di dalam tubuh yang masuk ini halal. Tidak tahu orangnya cantik, jelek, yang penting ya saya bersedia. Lantas diakad sendiri. Sebelum diakad dia bilang, wahai pemuda, putriku itu buta. Enak Pak? Punya istri buta enak? Tidak enak. Siap. Bukan hanya buta, tuli. Udah buta, udah tidak dengar. Enak Pak? Punya istri buta itu enak. Siap. Bukan hanya buta, bukan hanya tuli, bisu. Lengkap sudah penderitaan. Siap demi yang halalnya. Pikirkan lagi pemuda, anakku itu, putriku itu bukan hanya buta, bukan hanya tuli, bukan hanya bisu, tapi tidak bertangan, tidak berkaki. Tambah lengkap. Apa jawaban ayah Imam Syafi'i Kiai Idris tadi? Tetap siap demi menjaga tubuh ini dari makanan haram. Siapa? Diakad, angkah tukah, mobil. Setelah selesai, singkat cerita, ini saya terlalu lama mungkin ya. Mau dilanjut apa sudah ya? Benar Pak? Saya persingkat. Setelah diakad, sudah. Sekarang kamu sah menjadi mantu saya. Temui istrimu di kamar sana. Lantas dengan ragu, ayah Imam Syafi'i membuka pintu di kamar sana, mengucapkan Assalamualaikum. Menoleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cantiknya luar biasa. Apa yang terjadi? Kiai Idris tadi bukan senang, lari Pak. Maaf Pak, apa kamu kok lari-lari? Salah kamar saya. Kok bisa salah kamar? Tadi Bapak bilang buta, tadi Bapak bilang tuli, tadi Bapak bilang bisu, tapi bisa jawab salam saya, bisa lihat saya, bisa mendengar ucapan saya. Berarti saya salah kamar. Mungkin itu adiknya. Apa kata mertuanya? Tidak wahai pemuda, anak saya itu saya katakan buta karena matanya tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Anak saya katakan saya tuli karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengar hal-hal yang dilarang Allah. Anak saya katakan bisu karena tidak pernah membicarakan hal-hal yang menjadi larangan Allah. Tidak bertangan, tidak berkaki
karena tangannya tidak pernah digunakan untuk bermaksiat, kakinya tidak pernah dilangkahkan untuk maksiat. Itu adalah istri kamu, anak saya satu-satunya. Namanya Ruqayyah. Maka dari orang tua laki-laki yang hebat seperti Kiai Idris, dari ibu yang hebat seperti Siti Ruqayyah, lahirlah Imamuna Syafi'i. Maka tolong, apa yang diberikan kepada anak kita, kalau ilmunya ingin manfaat, bekal dan sangunya jangan sampai dari hal-hal yang paham? Sisa 2 Pak, masih dilanjutkan apa tidak ini? Yang ketiga, saya singkat saja Kiai, saya tidak enak izin musim ini. Kenapa? Bayarannya lebih mahal beliau daripada saya. Karena beliau yang ditunggu-tunggu orang Boyan. Birrul Walidaini bilang kepada saya, "Man, gimana kalau saya undang Kiai Zain Muhsin? Saya khawatir takut acaranya monoton. Takut paman tidak bisa membawa suasana, takut paman tidak bisa ceramah. Jadi orang kecewa nanti, Man. Gimana, Man? Oh, bagus. Berarti sudah separuh pekerjaan tugas saya selesai. Enggak, Man, yang serius, Man. Enggak apa-apa. Selama orang kita berdakwah, mau mendakwah dan masuk kepada masyarakat, senang akan pengajian, bagi saya akan mendukung 100%. Siapapun orangnya, dari manapun latar belakangnya. Karena bagi kami, para pejuang-pejuang agama, tidak ada istilah saingan, semuanya mitra dalam satu perjuangan. Li'ikla kalimatin. Maka tunggu ya yang sabar, partai utamanya belum naik, ini masih partai tambah. Saya tadi malam menyinggung, Pak Yai, enak sampian Pak Yai. Kenapa gitu Kiai? Enak sampian, saya yang dididik anaknya bertahun-tahun tidak ketemu orang tuanya. Sampian tidak ngikut didik anaknya, datang undangan mahal lagi bisyarahnya. Mohon maaf, hanya sering. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya singkat saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan menjadi acuan kita untuk bagaimana anak kita dan anak didik kita. Yang ketiga syaratnya, ilmu itu akan manfaat, kata Imam Syafi'i, apabila itu doaul walidain, doa kedua orang tua. Pak, Bu, ingat Bu, kalian, Anda semua, maaf ya, saya kadang salah, saya tidak biasa ceramah bahasa Indonesia, mohon maaf kalau salah. Bapak Ibu sekalian, menyerahkan anaknya kepada Ustadz Birrul Walidain jangan dilepas saja Pak. Harus ada peranan orang tua, doa orang tua, munajat orang tua, tirakat orang tua. Bagaimana anak yang di pesantren, anak yang di majelis, anak yang sebagai itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini sudah tengok, udah Pak Birrul, apa kata Bapak? Pokoknya anak saya bodoh, pintar, apa kata Bapak? Gaji tidak ada gaji, pintar bodoh, apa kata Pak Birrul? Kalau bodoh disalahkan, lebih baik ya kerja sawit aja, jelas upahnya. Harus ada Pak peranan bahasa Bapak. Bapak Ibu sekalian, pentingnya doa orang tua ini apa? Saya boleh cerita lagi, boleh tidak? Yang berkaitan dengan doa orang tua, boleh tidak? Di Indonesia itu ada ulama yang luar biasa, namanya Syekh Ihsan Al-Jampesi Kediri. Orang Jawa Pak, di sini kan banyak orang Jawa. Beliau tidak pernah mondok di luar negeri, tidak pernah mondok di Mekah, tidak pernah mondok di Yaman, tidak pernah mondok di Mesir, tidak pernah mondok di Turki, tidak pernah mondok di Syria. Tapi luar biasa, beliau mengarang sebuah kitab, menyarai kitabnya Minhajul Abidin, disarai menjadi kitab Sirajut Thalibin. Berapa kurun waktu tidak ada orang yang berhasil mensarai kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Tidak sampai selesai meninggal, tidak sampai selesai meninggal. Muncullah
sosok imam ulama besar dari Nusantara yang tidak pernah mondok di luar negeri mengarang menyarai kitab Minhajul Abidin, jadilah kitab Sirajul Thalibin berbahasa Arab. Setelah dikaji oleh ulama-ulama di luar negeri, khususnya di negara Arab, susunan katanya luar biasa, bahasanya begitu indah, cepat dimengerti, dan lain sebagainya, kalam mantik balaghahnya, semuanya masuk. Wah, ini indah. Sampai sekarang kitab Sirajul Thalibin itu menjadi pelajaran wajib bagi Universitas Islam terbesar sedunia, Al-Azhar ini. Luar biasa, tidak luar biasa? Karangan ulama tidak pernah mondok ke Arab tapi ngarang bahasa karangannya itu menjadi pelajaran wajib di universitas terbesar dunia, Al-Azhar Kairo, Mesir. Itu tidak muncul seperti itu, Pak. Ada prosesnya. Prosesnya apa? Dulu ketika Syekh Ihsan Jampes ini di Taman Pendidikan Al-Quran, ketika Syekh Ihsan Jampes ini di pesantren, ketika Syekh Ihsan Jampes ini di madrasah, ketika Syekh Ihsan Jampes ini di musola, bapak ibunya ini janjian, Pak. Kata bapaknya, Bu, anak kita yang nama Ihsan sekarang sudah usianya sudah mulai besar, dia sudah mengenyam pendidikan. Ayo Bu ya, kita doakan, kita mohon, kita tirakat. Dengan apa, Pak? Bu, nanti kalau jam 3 malam, kalau saya terlelap tidur, tolong bangun. Saya mau berwudu, ibu juga berwudu, mendoakan, memohonkan, mengharapkan, memujahadahkan kepada Allah agar Syekh Ihsan itu mendapat ilmu yang manfaat, menjadi orang besar dalam ilmu agama. Kata ibunya, baik. Setiap malam gitu, Pak. Kalau bapaknya tertidur, ibunya, Pak, bangun, Pak. Ingat, Pak, Ihsan ada di TPK, Pak. Ibunya bangun tidur, Bu, ingat, Bu, bangun, Bu. Jangan enak-enak tidur, Bu. Ihsannya ada di pesantren, Bu. Tiap malam. Tapi sekali lagi, orang baik tidak lepas dari ujian, Pak. Allah mengujinya. Suatu waktu ibunya ini mau mengambil wudhu, bapaknya sudah wudhu, nunggu di musola, nunggu di tempat sholat, ibunya masih berwudhu. Dulu itu tidak ada mesin sanyu, tidak ada mesin penarik air, yang ada nimba. Ketika nimba ibunya, apa yang didapat? Mau mengambil air untuk berwudhu, ternyata isi timbanya bukan air tapi emas, Pak, di situ. Subhanallah. Senang gak senang? Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya Syekh Ihsan Jampes? Emas tadi itu dituangkan lagi, karena dia tidak mengharapkan emas, dia mengharapkan air untuk berwudu, mendoakan anaknya yang sedang di dalam pendidikan. Dia menimba lagi, yang datang emas lagi, sampai ketiga kali dibuang, nimba lagi emas. Akhirnya dia mekik, ya Allah, saya bangun malam, saya ibadah malam bukan untuk ini, ya Allah. Saya ingin anak saya Syekh Ihsan Jampes itu menjadi orang yang berguna, diridhoi Engkau, menjadi orang yang berilmu. Lari ke suaminya, Pak. Apa artinya, Pak? Emas, harta, semuanya tidak ada gunanya, tidak ada harganya dibandingkan punya anak yang soleh. Lari. Apa, Dek? Kata suaminya. Aduh, bahaya, Pak. Kenapa? Aduh, palang, Pak. Kenapa kamu kok sampai ke goyang? Saya tadi mau wudhu. Terus saya tanya, kalau orang boyan wudhu, misalnya doakan anaknya, dapat emas kira-kira dibuang enggak? Dibuang enggak? Saya mau lihat dulu. Jangankan saya. Ini dibuang. Lari ke suaminya, palang. Terus kemana, Dek? Saya tadi mau ngambil air, ternyata emas. Terus emasnya kamu kemana, Kang, Dek? Saya buang, Pak. Karena saya tidak mengharapkan emas, saya mengharapkan ridho Allah untuk anak kita. Apa kata suaminya? Saya tanya orang boyan yang laki-laki,
Kalau istri sampean dapat emas lantas dibuang, kira-kira sampean jawab paling ini bodoh benar. Innal mubadirin kana min ikhwanis syaitan. Orang mubadir itu dibuang, itu saudara setan. Kena bendil-bendil. Tapi apa? Kata abahnya setan, bagusnya itu hanya ujian dari Allah. Kalau kamu ambil itu, sudah habis kita. Habis isan ini habis. Itu luar biasa. Dari orang tua yang mendoakan setiap malam, bangun malam setiap malam, mendoakan, tidak hanya melepas tangan dengan ustadznya, tapi ikut berperan memintakan, memohonkan, mendoakan kepada Allah. Timbullah seisan jam pes. Subhanallah. Mudah-mudahan putra putri bapak sekalian, dengan bangun malam bapak ibu sekalian, dengan doa bapak ibu sekalian, dijadikan anak-anak yang soleh solehah, berilmu, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Yang terakhir, mohon maaf saya nulis Ustadz Jen dulu. Lanjut apa sudah ya? Yang terakhir, kalau pingin ilmunya manfaat, ini yang terakhir, ridho syekh, ridhonya guru. Ridhonya guru ini luar biasa. Jangan sampai misalnya anak-anak kita kalau sudah pondok ke Jawa, ke Sidogiri, ke Bangkalan, terus pondok ke Jawa lagi, Jawa Tengah, ke Sarang, ke Gedeliboyo dan sebagainya, kadang melupakan guru di mana dia mengajarkan Al-Quran. Ini yang sudah banyak kerja. Tidak akan manfaat ilmu anak-anak itu kalau dia melupakan jasa guru Al-Qurannya. Tidak akan manfaat seorang ilmunya itu kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Sealim apapun, baca kitabnya, sampai punya kitab misalnya sampai ke biru langit pun, ilmunya tidak akan manfaat kalau dia tidak mendapat ridho restu dari guru. Maka ini penting Pak. Kalau misalnya anak bapak sekalian diminta bantuan oleh gurunya, silakan diberikan. Yang penting tidak diajarkan tentang kemaksiatan, tentang pelanggaran agama, tentang hal-hal yang tidak atau negatif. Kenapa? Ridho seorang guru. Kalau oleh gurunya jangan berhenti dulu, sudah itu Pak. Kalau oleh gurunya berangkat anak kamu ke Bangkalan, ya berangkatkan. Kenapa? Ridho guru ini penting. Maka dulu ada seorang ulama namanya pengasuh Sidogiri itu, ini namanya Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ini sebenarnya santri Sidogiri. Waktu itu pengasuhnya Syekh Nawawi Sepuh. Karena punya santri Ali, waro, diambil mantu. Bahkan bukan hanya diambil mantu, ketika bertunangan dengan putranya dimondokkan ke Mekah. Ketika musim haji, Syekh Abdul Jalil ini sudah sampai 5 bulan di Mekah. Dia titip salam kepada orang Pesuruan, orang Keraton dekat Pondok Sidogiri, tolong ya sampaikan kepada Ki Nawawi, calon mertua saya. Saya di sini sudah 5 bulan belum mengaji. Kenapa? Belum menemukan guru yang pas. Jadi apa? Guru itu milih mana yang ikhlas, mana yang tanggung jawab, mana yang sungguh-sungguh, harus dipilih. Disampaikan oleh tadi orang yang haji, setelah sampai kepulangnya dari haji kepada Ki Nawawi senyum. Abdul Jalil 5 bulan di Mekah, katanya belum nemu seorang guru. Maka sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan melihat pendidikan itu dari megahnya bangunan pondok pesantren. Jangan melihat dari sarana yang luar biasa, dari indahnya, luasnya pendidikan itu, tapi lihat gurunya siapa. Apa yang terjadi sekarang? Pondok terbesar Az-Zaitun, apa yang terjadi? Mana ada pondok yang lebih besar dari Zaitun? Mana yang ada bangunan yang lebih megah daripada Az-Zaitun? Mana ada pondok yang lebih luas bangunannya daripada Zaitun? Tidak ada Pak. Sekarang apa? Kiainya banyak mencabuli santrinya, ajarannya sesat. Kalau kita acuannya hanya bangunan, itu yang akan terjadi. Tetapi lihatlah akhlak kiainya, keikhlasan kiainya. Apalagi nanti misalnya di sini dijadikan pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat keikhlasan Bapak Birrul Walidain.
perjuangannya, kegigihannya ada ditopang oleh Tri Wahyuni. Semua hartanya seakan-akan diberikan untuk majelis. Sudah, tidak usah kemana-mana, di sini saja. Amin Allahumma. Nanti yang di Madura sebagai tenaga penggeraknya, sebagai pembantunya, sebagai motor perjuangannya untuk memajukan bapak, anak bapak, ibu sekalian. Amin Allahumma. Inilah syarat 4 yang harus diikuti kalau kita ingin anak kita yang belajar dimanapun, di pesantren, di majelis, ini ilmunya ingin manfaat, biar ada gunanya. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama apa, Bu? Oh, kok bahasa Cina, Bu? Yang pertama apa, Pak? Sofaul qalbi, sucinya hati, bersihnya hati, ikhlasnya hati. Yang mengajar, yang diajar harus ikhlas. Yang kedua, rizki yang sangu yang bekal yang Yang ketiga, doaul walidain, doa orang tua harus tetap berjalan, harus tetap sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan pasrahkan bungkol, kata orang Madura, kepada gurunya saja. Yang keempat, ridho syekh, ridhonya guru. Jangan sampai anak kita di pendidikan ini tidak mendapatkan ridho dari gurunya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berapapun banyaknya ilmunya, berapapun banyaknya kitabnya, kalau tidak mendapat ridho gurunya, tidak akan manfaat ilmunya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang kami hormati, saya hanya berpesan, ada amalan dari guru saya. Ini kalau misalnya diamalkan, ini akan mendapatkan 4 manfaat. Yang pertama, akan dimudahkan rizkinya. Mau, Pak? Mau, Pak? Dimudahkan rizkinya. Yang kedua, dia ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, dimudahkan segala hajatnya. Yang keempat, kalau dia nanti punya anak, maka anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang berbakti kepada orang tua. Apa, Pak? Mudah. Kalau setelah sholat itu jangan robah dulu kakinya, tetap dalam posisi keadaan duduk tahiyat bacaannya gini, Pak. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tua. Setelah dapat 4, Pak, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Setelah 4, 5-nya lengkapi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang mengistiqomahkan bacaan ini dengan kaifiyah cara yang seperti tadi, orang yang mulazimahkan bacaan ini dengan haliyah seperti tadi, tetap tidak berubah setelah sholat membaca Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini akan mendapatkan, 1, dimudahkan rezekinya. Kedua, segala hajatnya akan dikabul, baik hajat dunia ataupun hajat akhir. Yang ketiga, dia akan ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. 2, penting, Pak. Kalau kita sebagai anak berdurhaka, bahaya kita. Karena biru aba'akum tabiru abna'akum, kata Rasulullah. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Kalau kamu berbakti kepada orang tuamu, maka yakinlah bahwa anakmu tidak pasti akan berbakti kepada engkau. Tapi kalau bapak ibu sekalian meninggalkan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, jangan berharap anak bapak ibu berbakti kepada bapak. Yang keempat, ketika dia nanti punya anak yang mengamalkan ini, anaknya dijadikan anak yang berbakti kepada kita. Amin Allahumma. Lebih banyak saya ini, masih ada banyak yang saya bahas, tetapi waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi nasihat
yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berbicara 1 jam seperempat lebih, 1 jam seperempat menit. Berarti tugasnya kan kata Pak Birul tidak boleh kurang 1 jam. Saya bingung, saya tidak, bukan hari ceramah seperti saya musim kok apa bisa saya, apalagi tidak biasa ceramah bahasa Indonesia. Tapi ini sudah 1 jam seperempat menit, tugas saya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan anak didik kita ini menjadikan anak yang soleh-soleha, mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Bapak-bapak ibu sekalian dimudahkan rezekinya di dalam membiayai anak-anaknya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi. Kalaupun tidak bertemu, nanti kita bisa bertemu di akhirat, berkumpul di tempat yang paling sempurna dan paling baik, yaitu sama-sama berkumpul di surganya Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang selamat di dunia akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang semua hajatnya ditekani oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, manusia yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin Allahumma. Demikian yang bisa kami sampaikan karena waktu tidak memungkinkan, karena masih ada 2 kiai yang insya Allah memberikan siraman agama kepada kita. Maka dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itulah kebodohan saya, keterbatasan saya. Kalau misalnya ada lebih, semata-mata fadl karunia dari Allah, bukan kehebatan saya semata. Kepada seluruh pihak Majelis Taklim TDQ Nurul Huda, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan. Mudah-mudahan semua ini dengan keikhlasan bersama mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini menjadi selalu jalannya selamat di dunia dan akhirat, dan selalu dalam naungan ma'unah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.